Salah satu sifat nanda boleh kita kerajokan di dunia ke Bapak adalah bagunjang. Di dalam Islam itu disebut dengan ghibah. Nah, ghibah Bapak nanda hormati mempakecien orang di belakang keburukan. Nah, mempakecien keburukan orang di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Babeda ghibah atau bagunjang kau jodoh tu Pak babeda. Kalau baduto, ibu bapak dan hormati kalau baduto kalau baduto lain dimuncuang, lain di hati. Faktanya tak ada. Nah, faktanya tak ada, tu baduto. Tapi kalau riba, faktanya ada. Keburukan orang, itu tidak boleh. Tapi kalau kebaikan orang, dia kira itu rancak, dia tidak ada. Tapi kalau keburukan dan kejelekan orang kita umbar-umbar karena lain, itu jatuh kepada gunjang al-ghibah. Anu apa? Ghibah. Ibu bapak dan hormati, di dalam surah Al-Hujarat ayat nangka 2 balik dinyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Nah, wahai manyo yang beriman, jauhilah oleh engkau. Nah, yang kedua balik ko ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh engkau kebanyakan daripada bagunjiang. Ndak boleh bagunjiang. Jangan kamu bagunjiang antara samuna lain. Adakah seorang di antara kamu suku memakan daging saudaramu nalak mati? Maka tentulah kamu itu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, memakan daging sadoro wak nala mati. La tabuju mai la mati dimakan daging ada wak asamo jo itu bagunjang tu Pak. Ndak payah Pak ni. Nah. Lah tolok dak makan daging tak? Makan daging ayam dalam gulai? Talok. Makan daging kabau dalam gulai? Talok. Makan daging itik dalam gulai? Talok. Makan goreng lawak unggi balam dalam gulai? Talok. Tapi kalau makan daging saudara sendiri, bapak dan hormati, tidak talok. Kio-kio itulah bandingannya kita mempergunjangkan saudara kita, khususnya kebaikan, khususnya kejelekan. Namburu tidak boleh. Kalau nak elok-elok lah. Dua Al-Hujarat ayat yang kedua balik menyatakan masuk ndak boleh awak tu bagunjing. Nah, itu arti bapak. Ada gunjing tu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bapak. Nah, pertama sekali gunjing yang diperbolehkan itu bapak nak hormatilah. Untuk kebaikan tu boleh tu. Untuk kebaikan boleh bergunjang.
tazallum. Anan tazallum kondisi orang nan teraniaya lalu melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwajib. Kau orang teraniaya, Pak? Orang teraniaya, Pak? Supaya lapih orang kau daripada penganiayaan. Itu boleh gibah. Kalau ndak gibah di situ tuh mati orang gua. Tu lah. Si Anu tu dah. Seketik lain mati di anak tu. Si Anu tu seketik lain mati di bini tu. Tak bau dia polisi. Penangin ni bini tiap hari. Penangin ni laki tiap hari. Penangin ni anak tiap hari. Kadang anak ada orang juga yang ngelagak. Ribah di situ bapak dan hormati menyelamatkan tu boleh. Yang kedua, menceritakan tentang keburukan seseorang oleh karena orang tersebut berbuat maksiat. Terima kasihnya bapak dan hormati. Nah, untuk mengubah perangai, indak pagi, indak siang, indak sonjo, indak malam, 24 jam bermaksiat saja, tiada hari berbuat maksiat, bampok, membunuh orang, menjamret, maniaya orang, begal, adu domba, lah menjadi penyakit di masyarakat dan meresahkan. Kau boleh ya? Yang sama je yang pertama tadi bapak, untuk menyelamatkan dirinya kalau dia berubah. Nah, kalau di Minangkabau ko bapak hormati, kalau buat itu ada hukum adat, ada nan diusi, apa segala macam. Kalau bayi dari nagari, kalau tiba dia hukum kriminal, hukum Indonesia, mana dia dikurang di penjara sekian tahun segala macam. Untuk mengubah dirinya bapak dan hormati, deklah 24 jam. Indak pagi, indak siang, indak malam, indak sonjo, indak tengah malam, indak pagi, indak puas siang. Nah, berlumurkan maksiat kesadonya non-stop. Nah, itu boleh gibah tu. Yang ketiga, saat meminta fatwa. Nah, ke guru awak minta nasihat. Nah, kalau ndak berdutu awak, ndaknya nasihat awak. Dengan berdutu ko selamat awak. Untuk mambiak nan elok bagi bah seketik. Tu boleh bapak dan hormati. Nah, jadi bagi bah di siko sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, pernah mengadu kepada Rasulullah. Keciknya bapak dan hormati, wahai Rasulullah, laki ambo orang nan bakhil, inyo ndak magia piti yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Nah, kecuali yang aku ambil dari simpanannya dan inyo ndak mengetahui apakah perbuatan aku itu dosa, Rasulullah menjawab, ambillah dari sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik atau ma'ruf, untuk menyelamatkan keluarga. Baca roele tapasu mali yang piti laki. Ndak nyuaji piti lah adu pindak nyuajin ke kami. Anak lah cici angok. Kalau ndak makan anak mati. Baca roele. Nafkah ndak diagi dek suami. Kalau ndak makan anak mati, ndak diambil dek bini mati. Itu tentang nah. Ndak warik dah. Baca runya bapak normatif diceritakanlah itu kepada Rasulullah oleh Hindun tadi, maka berfatwalah Rasulullah.
nya ceriton keburukan lakinya kepada Rasulullah. Tetapi solusi keluar dari Rasulullah SAW, ambillah. Kan dapat fatwa dah. Kalau tidak betul itu, bapak nomor mati tidak selamat, mati anak, mati bini. Bapak saya keluarga. Ibu bapak nomor mati, selanjutnya untuk magi tahu suatu bahaya. Boleh ibah itu. Jadi empiang samu kasadonya bapak dan hormati. Nah, kalau ada hal-hal yang akan membahayakan rasulnya bapak dan hormati, itu boleh ibah itu berlaku situ. Secara umum gua, kalau tadi di keluarga, seputar keluarga atau anak istri atau rumah tangga, nah, atau bersangkut juga keselamatan nyawa teraniaya, nah, secara umum kalau ada hal-hal yang membahayakan bapak dan hormati boleh gibah gitu. Kalau tidak hancur betul ah. Khusus ini negara awak kau. Jadi ada tampik-tampiknya gibah bapak dan hormati. Orang kebalaki bini je. Kalau tidak gibah awak bercorainya. Gibah awak situ tidak jadi corai. Tu boleh gibah tu. Nah, ni laki bini kau corai lo kan. Dengan adanya ribah awak terselamatkan rumah tangganya boleh. Secara umum bahaya apapun yang datang, yang fatal akibatnya bahaya tu ribah tu. Nah, kemudian ribah sebagai bentuk pengenalan. Kalau ada saudara kita yang cacat misalnya kan, nya cacat buruknya. Tapi itu si butuh tu terpasu menyebut. Kalau tidak kenal orangnya. Si anu yang butuh tu si anu yang agak tengkak tu kaki seketik. Cuma tujuannya tidak untuk ribah berunjang. Supaya kenal dia nyo di situ boleh ribah. Ibu bapak dan hormati. Nah, untuk sekedar pengenalan. Tetapi bukan untuk menghina, bukan untuk mendiskriminasi, merendahkan, bukan untuk menjelek-jelekkan orang cacat, tidak boleh. Tetapi untuk pengenalan. Oh, si anu tu yang agak cacat tu seketik apa namanya. Untuk pengenalan itu. Tapi jangan sampai main orang cacat. Jangan sampai merendahkan orang cacat. Dan jangan sampai mendiskriminasi. Tidak boleh. Cukup sebatas untuk pengenalan itu saja bapak dan bapak. Nah, jadi kesimpulan amboi bapak, kalau untuk kebaikan, nah, menyelamatkan diri dari bahaya, beribahlah. Tapi kalau cik bagi-bagi tidak menantu aja, siano tu nak ada kucing air juga, nak gitu dia. Tak ada barak ke. Kaju itu tu bompok tu kerja. Tapi tujuan awak tidak untuk menyelamatkan dia, tu tidak boleh ibal. Maduk keniak berunjang, maduk keniak berunjang, maduk keniak berunjang, maduk keniak berunjang, tak patampik. Nah, itu tidak boleh ibah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.